Selamat malam, hello guys, bersama Vera Ismail di acara Bakepo Show. Nah, Vera pasti tahu, kalian yang ada di rumah pasti sudah lama menantikan acara Bakepo Show untuk tayang di channel YouTube. Nah, siapa ya bintang tamu yang akan kita tanya-tanya, yang kita akan bincang-bincang secara tajam? Nah, langsung saja kita undang bintang tamu kita untuk malam ini. Halo Dera. Di sini kan udah duduk di bangku panas. Aduh, pastinya udah siap dong, sih. udah siap ditanya-tanya. Siap dong. Oh, siap ya. Jadi kalau Vera tanya apapun itu harus dijawab ya. Oke, Boleh gimana? deh. Boleh deh. Pokoknya Vera bakal tanya dari seputar pengalaman Kadea, entah itu tentang yang Kadea ikutin seperti pageant. Soalnya Vera dengar itu Kadea itu pernah ikut Putri Bahari ya? Dulu sih, waktu udah lama banget gitu. Coba dijawab nanti akan ada sesi pertanyaan Oh, ya. of course itu, tentu saja. Oke, jadi kita belum kenalnya. Kamu udah kenal aku? Oh, Iya. Jadi jangan panggil aku Vera, panggil aja aku Vera. Oke, kalau gitu panggil aja Dea ya, jangan Oke, Kadea. siap. Nah, jadi buat pemirsa, ini udah ada kedatangan tamu, bintang tamu kita yang buat kita tanya-tanya seputaran tentang pendidikan, tentang pageant, tentang apa saja yang sudah diikuti dari Putri Bahari, No dan Uti. Terus kita bakal tanya juga pendidikannya sekarang, dia sedang melanjutkan di fakultas mana, dan juga tentang percintaannya. Wow, sampai percintaan ya? Oh iya, karena kamu udah duduk di bangku panas ini, jadi udah siap mau ditanyain apapun itu. Jadi harus benar-benar siap ya? Ya, siap dong, udah siap kan? Siap deh. Oke, nih Vera mau nanya untuk Kak Dera itu dari pengalaman karena Vera itu tertarik buat nanyain itu kan Kak Dera pengalaman pageantnya itu dari tahun 2015 ya, ikut Putri Bahari kelas 1 SMA loh. Guys, kelas 1 SMA udah ikut pageant Putri Bahari. Jadi buat kalian itu jangan anggap dari masih kalian kelas 1 SMA, masih duduk di bangku sekolah, kalian nggak mau ikut ikut pageant. Jadi kita ambil contoh ya. Itu gimana sih Kak pengalamannya ikut Putri Bahari tahun 2015 itu masih duduk di kelas 1 SMA? Yang pastinya yang pertama itu nervous banget kan? Iya. Paling gugup, kayak ini bisa nggak ya ngelawan yang pesaing-pesaing yang lain yang lebih hebat, yang lebih cantik, yang lebih dewasa, yang lebih dewasa, yang lebih stabil, yang lebih stunning lah dari saya gitu, kayak yang lebih banyak pengalaman, yang lebih mungkin lebih dulu di dunia pageant daripada saya kan, seperti itu. Dan posisinya di situ saya itu masih kelas 1 SMA. Benar-benar baru belajar tuh terjun langsung ke dunia pageant, tanpa ada arahan, tanpa ada orang yang mengajak, cuma inisiatif aja gitu, pengen ikut siapa tahu lolos, kayak gitu. Ya terus setelah itu sempat agak down juga karena melihat pesaing-pesaing yang lain, kayak wow, kayak ya Allah cantik banget gitu, ya Allah. Pasti rasa insecure itu ada banget, ada banget pasti. Terus itu kayak ikut itu pendaftarannya itu kayak gimana? Pendaftarannya itu kan ada dua. Pertama yang online-nya itu dari Instagram sama Facebook juga. Terus ada juga yang offline gitu. Terus cuma iseng-iseng aja sih awalnya, lihat di Facebook ada yang bagikan gitu kan. Terus nanya nih ke mama, "Mah, boleh nggak?" Ya udah terserah, yang penting adek nyaman gitu. Kan dipanggilnya adek kan, kalau di rumah dipanggilnya adek. Ya udah terserah, yang penting adek nyaman. Tapi ini nggak punya apa ya, kayak belum ada pengalaman sebelumnya. Nggak punya pengalaman, nggak punya orang yang bisa untuk bantu gitu, apa untuk ngajar cara jalannya, cara duduknya, cara ngomong, gitu. Kayak gitu semuanya kan. Nggak ada yang betul. Terus katanya, pokoknya belajar aja dulu, pasti sampai di sana ada tuh materi-materi yang kayak gitu. Pokoknya coba aja dulu, yang penting adek berani. Ya udah, masukin pendaftarannya segala macam semuanya. Awalnya waktu di seleksi umum sempat kan dikumpul juga kan, waktu seleksi umum sempat down tuh, kayak lihat kayak gitu, kayaknya nggak bakal lolos gitu kan. Terus pasti bisa, pasti gue bisa gitu. Kok mereka bisa, kok gue enggak gitu kan, pasti gue bisa. Ya udah, pas maju sempat ngomong,
modal saya ke sini cuma modal nekat, nggak ada bantuan dari siapapun gitu. Ya udah, malamnya ditelepon dengan atas nama Dea gini kamu lolos ke tahap selanjutnya. Terus itu kan udah melewati seleksi. Terus itu pasti ada karantinanya. Karantinanya itu berapa lama? Karantinanya tuh dia 4 hari. 4 hari di mana? Diadakan di mana? Waktu itu di Poso. Jadi terbang ke Poso. Iya. Of course. Enggak, saya kan memang aslinya tuh dari Sulteng kan. Emang aslinya dari Palu, tapi besarnya di Luwuk gitu. Jadi waktu itu dari Luwuk ke Poso. Ini memang perjalanannya agak ada tangis juga kayak kelas 1 SMA. Pergi jauh dari orang tua juga nggak bisa ikut karena sibuk kan. Jadi kayak enggak, pokoknya berani aja dulu. Tapi ini loh, Vera kagum gitu dengan Kadea masih kelas 1 SMA, tapi Kadea memberanikan diri dari Luwuk terbang ke Poso buat ikut Putri Bahari tahun 2015. Terus itu dapat apa? Yang pertama pastinya hadiahnya itu HP. Handphone. Enggak, kalau untuk di Putrinya itu Kadea dapat samirnya kan? Iya, apa? Putri Bahari 2015. Tapi kalau untuk samirnya udah nggak ada. Soalnya kalau di sana itu samirnya itu bukan untuk kita gitu, dia cuma atribut aja gitu, gitu terus lanjut lagi gitu. Jadi nggak untuk kita sama kayak crownnya, mahkotanya juga nggak untuk kita, tapi untuk putri-putri selanjutnya. Pokoknya gimana ya, kayak sebenarnya kurang ikhlas juga sebenarnya. itu punya saya, itu perjuangan saya loh. Kayak nggak apa-apa lah buat yang selanjutnya, the next Putri Bahari tahun 2015. Like that lah. Terus selain Putri Bahari tahun 2015, Kadea juga ini sebagai dia juga pernah ikut loh NOU-UT Kabupaten Gorontalo tahun 2008 masih enak. Itu dapat NOU apa? Itu saya dapat NOU Danau Limboto. NOU Danau Limboto. Bagus sekali ya, memang sangat berprestasi. Enggak seperti jadi itu buat sih. Milenial yang ada di luar sana harus ikut harus dong, Kadea. Sebagai milenial kita mesti ikut yang mendapatkan sisi positif untuk kita. Kita harus berani membangkitkan passion yang dalam tubuh kita gitu, jangan takut. Kamu jangan takut. Kayak pertama itu kalian insecure gitu, tapi kalau kamu nggak coba itu kamu nggak bakal ada sampai di sini loh. Iya, nggak bakal ikut lagi NOU dan UT Kapgo. Nggak mungkin sih. Tapi kayak perbedaan mimpi dari nggak sih. Nggak sampai kebayang kayak mau jadi Putri Bahari, nggak ada ambisinya gitu, cuma yang penting ikut gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih. Ikut pertama udah langsung dapat Putri Bahari. Iya, maksudnya walaupun cobaannya itu luar biasa saat di tes psikologi pasti kayak tapi keren. Saya acungin jempol buat Kadea, buat bintang tamu kita pada malam hari ini. Thank you, Vera. Tentang pengalaman Kadea ikut Putri Bahari, NOU dan UT. Sekarang saya mau nanya, Kadea lanjut pendidikannya sekarang di mana? Saya sekarang mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo. Oh, mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo. Ini sekarang udah semester berapa? Saya semester akhir sih. Wah, semester banyak. Udah mau wisuda ya? Amin. Amin. Doakan ya. Amin. Secepatnya. Fakultas apa kalau boleh tahu? Saya Fakultas Sastra dan Budaya, jurusannya pariwisata. Oh, sastra dan budaya. Oh, jadi masuk ya. Kamu kan jurusannya pariwisata, terus suka ikut Putri Bahari, NOU dan UT, kan itu masih masuk. Iya sih, tapi sebenarnya waktu pertama masuk di pariwisata itu karena cuma iseng aja sih, karena udah nggak tahu. Emang tadinya maunya di mana? Kalau sebenarnya maunya itu di hubungan internasional. Tapi ada lah beberapa kendala gitu, jadi tapi nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Sekarang dinikmati aja. Enjoy your life. Iya, of course. Mau wisuda tahun ini, insyaallah. Amin. Secepatnya. Selanjutnya setelah pendidikan, Vera mau nanya tentang percintaannya Kadea. Maaf ini ya, aku panggil Kadea karena mungkin Anda lebih tua, udah semester akhir. Iya, soalnya saya baru semester 3. Iya, faktor U ya, memang kelihatan. Maklum. Saya tahu lebih cantik kok. Oh, iya, sebenarnya karena make up guys, jangan tertipu. Oke. Wanita itu make up itu real. Iya sih. Semua wanita pakai make up. Wajib sih.
Tapi kalau misalnya ada yang nggak tahu pakai makeup, pakai lipstick aja itu udah namanya makeup sih sebenarnya. Iya. Tapi banyak wanita yang tidak ingin dikatakan mereka memakai makeup. Padahal mereka makeup. Salah besar sih. Sebenarnya harus pede-pede aja ya. Oke, potong. Kita udah kasihkan nih. Kepo ya. Seperti nama acaranya Kepo Show. Bener banget, kepo banget nih. Kepo banget tentang percintaannya Kak Dea. Oke. Jangan tegang. Oke, jawab tadi apa nih? Tadi Vera mau nanya. Apa Sekarang punya pacar nggak? Punya dong, of course. Kalau jawabnya nggak punya, ini hati-hati. Aduh. Dari sini Pasti jalan bentrok kaki. nih, pasti Jalan bentrok. kaki. Harus open ya, open to your mind. Gue punya pacar, oke? Tapi gue punya nomornya gimana? Tapi sayang ya, banyak banget itu pemirsa yang ada di rumah pasti bertanya-tanya udah punya pacar. Tapi sayang dia udah punya pacar. Maaf ya guys. Sebenarnya kalau belum punya pacar bisa ya, bisa. Enggak sih, ditutup lowongannya. Jangan gitu dong. Harus dong, kita tuh harus jadi independent woman, harus berdiri sendiri. Enggak juga. Enggak sih, Emang sebenarnya kamu nggak mau ke tahap berikutnya kalau cuma ingin menutup diri? sebenarnya pengen sih Ya udah. adanya. Tapi kan sekarang emang ada. Ada dong. Udah berapa lama? Baru sih, Ya. baru jalan 2 atau 3 bulan gitu lah. Semoga dia akan terus mendampingi kamu sampai kamu wisuda, terus habis wisuda bisa langsung Oke. sama ya. Tolong disensor ya, Pak Sutradara. Soalnya itu ada bahasa yang Itu agak sama ya. Iya. Mungkin karena kita cerewet. Cerewetnya sama sih, mungkin Sama. pecicilan ya, mungkin Pecicilan. pecicilan guys. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masuk dong. Oh, of course harus masuk dong. Oke, lanjut kasihkan nih. Baru udah mau jalan 3 bulan. 3 bulan, 2 bulan lah lupa. Soalnya bukan tipe orang yang pengingat juga sih. Tapi Sorry. sebelum itu punya mantan atau gimana? Punya dong. Oh punya. Punya. Punya mantan. Terus itu putus dari mantan sebelumnya berapa lama menjomblo atau setelah putus langsung dapat pacar yang baru? Enggak dong, pastinya kita butuh healing juga kan, butuh beberapa bulan untuk Nenangin diri. nenangin, introspeksi diri juga kan. Mesti kayak kok bisa gagal di percintaan sebelumnya, mungkin karena Terus kalau selanjutnya biar pokoknya kalau misalkan selanjutnya nggak mau gagal yang kayak kemarin iya kan, pasti dong, gitu pastinya kan. dong, pastinya. Berarti untuk hubungan yang kali ini berharap kayak gitu. Insya Allah. Tuh buat pacarnya Kak Dea, dia berharap semoga hubungannya bisa mulus-mulus. Bantuin sama Allah ya. Kode ini kode. Emang udah siap nikah? Kalau siap sih kayaknya belum. Kenapa? Soalnya kan nikah itu bukan persoalan yang gampang kan, jadi pasti banyak yang karena gimana ya? Sebenarnya berat sih kalau bahas soal nikah, soalnya ini mempersatukan dua kepala dalam satu rumah gitu, dua pemikiran dalam satu rumah. Jadi kayak, duh, jangan nanti baru awal-awal karena belum terlalu kenal kan, lo yang angkat kaki atau gue yang angkat kaki, kan nggak lucu, nggak lucu banget. Jadi buat menikah itu harus dipikirkan matang-matang. Kita punya step by step untuk saling perkenalan kan. Tapi semoga itu ya bisa mengarah ke sana. Amin. Dengan berjalannya waktu. Dan insya Allah abis wisuda Kak Dea udah langsung di Kayaknya jangan dulu deh, masih pengen kerja sih. Jangan dulu. Iya, kayaknya jangan dulu. Tapi kalau misalnya emang pengennya kerja dulu kan. Oh, jadi wisuda dulu terus dapat kerja. Hmm. Setelah punya pekerjaan entah Pokoknya kalau dia pekerjaan, mau pekerjaan kayak gimana dulu? ya otomatis karena saya Yang pariwisata. tetap. Karena saya pariwisata perhotelan, otomatis saya mau pengennya yang perhotelan. Oh, Enggak di kerja bagian tetap. perhotelan di bagian kerja tetap, bagian bidang jasa gitu kan pastinya kayak gitu. Namanya juga kalau nikah habis itu kan nggak makan cinta. Nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin makan cinta. Nggak mungkin kan bangun tidur cuma pagi sayang sampai kembar nggak bakal kenyang itu. Jadi ya kita harus mapan dulu ya pastinya. Harus banyak yang dipersiapkan dari mental pastinya. Terus Kak Dea sendiri itu punya tipikal idaman suami gitu nggak? Nggak mungkin kan Vera nanya di umur yang Kak Dea seperti sekarang nanya tipikal cowok, kayak lebih cocoknya tipikal idaman suaminya itu kayak gimana sih? Tipikal idaman
ya suami saya nanti itu berarti ya itulah tipikal idaman saya kayak gitu. Maunya Nggak seperti ada apa? Kan pasti kan kalau misalkan kita sholat minta ke Tuhan, ya Allah tolong dong berikan saya suami yang kayak gini yang dapat membimbing saya gini. Kalau kadang itu gimana sih? Kalau dia sih paling yang Maunya kayak gimana? Bukan memilih, tapi kan meminta juga kan nggak jadi masalah. Iya, of course. Pernah sih kayak gitu, pernah Hmm. minta, tapi kayaknya belum deh. Mungkin belum saatnya untuk dikasih kan. Gitu. Dulu Itu terus sekarang tipikalnya itu yang kayak gimana? Tipikalnya itu yang pastinya buat suami yang untuk kalau suami belum Ya, pernah ya. mikir sampai gitu sih, tapi insya Allah yang pengennya itu yang sayang sama keluarga, pastinya kan, sama satu sayang sama keluarga itu sih paling penting juga sih. of course gitu sih. Terus bertanggung jawab. Pastinya sih kalau dia udah jadi suami dia harus bertanggung jawab, itu udah lahir dan batin. Iya insya kan? Allah, insya Allah. Itu juga perbincangan yang sangat luar biasa di hati gitu kayak. Terus kayak Ini gitu. kamu kan udah duduk di sini. Kursi panas. Terus ini kan acaranya Bakepo, jadi pasti semuanya kepoin Kepoin dong. Kepoin kamu sampai yang di hal-hal seperti itu. Sampai sedetail-detailnya. Ya Allah, subhanallah banget. dong. Gitu deh kayak gitu. Terus selain sayang sama keluarga, bertanggung jawab, yang pasti dia baik. Oh, baik. Dia baik ke Iya. saya, bukan cuma ke saya gitu. Atau dia baik sebelum kenal saya juga harus baik gitu. Lagi baik ke orang tua kita Iya, ya. pastinya dia tuh Masya Allah banget. subhanallah banget sih kalau udah dapet yang kayak gitu, dapat yang sayang keluarga aja itu udah luar biasa Tapi sih. kan katanya tadi sebelumnya belum mau nikah, belum kepikiran menikah itu belum ada. Tapi kalau misalkan ada seorang lelaki datang yang kayak tipikal Kadea gitu buat melamar, itu mau diterima apa enggak? Atau belum mau masih lanjutin dulu biar wisuda cari kerja atau gimana? Kalau pada sih lebih kayak kalau misalnya udah kerja terus dia tiba-tiba datang gitu kan, udah terima aja gitu. Kalau Mungkin itu misalkan ya jawaban dari Tuhan. Sebelum dapat kerja, sebelum wisuda, tapi tipikal yang idaman suami yang seperti Kadea mau itu udah datang gitu mau melamar. Apakah Kadea tetap akan berpegang teguh kepada pendiriannya Kadea, mau dilamar, mau menikah itu nanti sudah mempunyai pekerjaan, atau bakal Kadea terima? Enggak sih, kayaknya cari Belum. kerja dulu. Kayaknya apa ya? Kalau mau nunggu ya silahkan nunggu, kalau enggak apa-apa gitu. Jadi buat pacarnya Kadea jangan terburu-buru dulu karena dia masih ingin wisuda dulu, cari kerja dulu. Habis itu mau ke jenjang selanjutnya yang lebih serius insyaallah. Oke, jadi buat pacarnya Kadea jangan terburu-buru dulu buat ngelamar dia Sabar. karena dia ingin melanjutkan studinya dulu sampai dia Kerja. sampai kerja sampai dulu wisuda, kerja. terus dapat kerja yang tetap. Terus habis itu dia mau melanjutkan menjadi istri yang baik juga. Amin insyaallah. Nah, udah ya, kayaknya udah cukup banyak ya pembahasan kita malam Iya ini. sih, kayaknya udah terlalu kepo sampai sedetail-detailnya nih keponya gitu kan. Tapi kan nggak apa-apa. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena bukan cuma Vera yang kepo, banyak di luar sana yang Banyak kepo ya. tentang Putri Bahari tahun 2015. Udah lama banget sih sebenarnya kan udah Kagor dan Limboto tahun 2018. Itu kan pasti mereka bertanya-tanya, itu putrinya cantik, udah punya pacar belum deket, tapi kan sayang udah dijawab semuanya malam ini. Kadea udah punya pacar. Terus kalau misalkan ada yang mau ngelamar dia belum mau, dia ingin melanjutkan studi, dia masih ingin wisuda, dapat kerja, terus dia mau menikah. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menonton tayangan kami, sudah menonton acara Bakepo Show. Karena acara ini adalah acara yang sangat dinantikan. Udah lama kan? Kalian udah lama kan? Kalian nggak nonton Bakepo Show. Nah, ini kita udah kembali lagi. Jadi jangan lupa kalian nonton, kalian share, kalian like, dan jangan lupa subscribe. Kalau ada juga yang mau komen-komen di bawah bisa juga. Bisa banget. Jadi ya bintang tamu kita ini sebutin dulu nama panjangnya. Jangan dong, nanti dicari tahu di Ya, Instagram gimana? Namanya juga Bakepo. Mereka mau cari tahu nama Instagram kamu, nama Facebook, nama Sedetail Twitter. gitu dong. Ya Ya Allah, subhanallah banget Mereka ya. akan stop, nanti kamu
lihat itu di akun IG kamu bakal penuh banyak sekali akun-akun bodong. Nanti kalau kayak gitu ada perang dunia, say. Oh nggak apa-apa. Sama berapa pacarnya? Nggak apa-apa. Ada perang dunia nanti heboh kan. Susah Jadi nanti. untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menonton tayangan Makasih. Lila Show bersama saya Farhat Ismail. Saya Dara Ramadhani. Pamit undur diri, jangan lupa tetap stay tune di channel YouTube kami. See you.